Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu implementasi game agent dalam game Maze Runner 3D menggunakan algoritma and colony optimization. Jadi terdapat game Maze Runner 3D. Permainan ini berisi 10 level dan setiap levelnya terdapat musuh yang akan menghadang player. Masalahnya adalah bagaimana implementasi game agent dalam game Maze Runner 3D menggunakan algoritma and colony optimization. And colony optimization ini adalah algoritma yang terinspirasi dari proses semut untuk mencari makanan. Step semut itu akan meninggalkan sebuah zat yang dinamakan feromon. Tahap penelitiannya di sini adalah yang pertama adalah analisis permasalahan, yang kedua adalah pembuatan aset, yang ketiga adalah implementasi and colony optimization, yang keempat ada uji coba. Analisis permasalahan ini adalah mengimplementasikan and colony optimization agar menjadi game agent pada NPC permainan Maze Runner 3D. Ini adalah pembuatan aset. Gambaran di kiri adalah gambar salah satu dari peta yang akan digunakan pada permainan. Lalu yang kedua adalah karakter yang akan digunakan. Lalu selanjutnya sini ada implementasi and colony optimization. Di sini ada identifikasi jarak. Yang kedua adalah menentukan layout feromon. Lalu ketiga menentukan layout parameter awal. Yang keempat adalah menentukan layout parameter penentu. Lalu ada menentukan jumlah semut, menciptakan tabulis, hitung probabilitas, lalu melakukan iterasi. Lalu ada update feromon dan hasil jalur yang terpilih. Lalu di sini ada tahap uji coba. Uji coba di sini kita akan menguji coba bug untuk aplikasinya. Lalu yang kedua adalah analisis tingkat keberhasilan algoritma and colony optimization yang dilihat dari waktu tempuh jalur pilihan dan damage point yang diterima player. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil membangun aset. Lalu yang kedua implementasi and colony optimization. Lalu yang ketiga adalah uji coba. Membangun aset. Membangun aset ini kita menggunakan aplikasi Unity. Langsung kita lanjutkan. Ini adalah tampilan aset dari menu awal. Menu awal di sini ada tiga tombol. Yang pertama ada play, how to play, dan exit. Untuk tampilan how to play-nya ada di kanan. Dia terbagi menjadi 4. Inti dari how to play itu adalah sebagai guide untuk player pada saat melakukan permainan ini. Ini ada tampilan permainannya yang ada di kiri jalan. Ini adalah karakter utama yang akan kita gerakkan, dan di bawah kanan pojok di gambar tersebut ada damage yang diterima. Jadi setiap musuh yang mendekati player akan menerima damage tersebut. Damage pada musuh tersebut akan berbeda-beda. Lalu yang kedua di kanan layar ada jebakan yang dapat mengaktifkan enemy. Nah, jadi enemy ini tidak akan menyerang player jika player tidak menginjak jebakan tersebut. Kita lanjut. Di sini ada karakter enemy di bagian kiri dan bagian kanan karakter NPC. Nah, NPC ini yang akan membantu player untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan waktu jalur, berdasarkan jarak jalur, dan damage point musuh di jalur tersebut. Kita lanjut. Ini adalah tampilan dari akhir game. Di akhir game akan diakumulasikan jumlah damage point yang diterima oleh player. Semakin tinggi damage pointnya yang diterima player, maka permainan player tersebut semakin buruk. Nah, di sini ada implementasi and colony optimization. Di sini kita mengimplementasikannya ada inisialisasi musuh, inisialisasi jarak, menghitung probabilitas, dan menentukan jalur. Nah, di sini ada inisialisasi musuh. Di sini akan dimasukkan damage point musuh pada setiap jalur. Nah, ini adalah damage point musuh pada setiap levelnya. Setiap jalur memiliki damage point yang berbeda-beda, dan di setiap level akan mengalami peningkatan damage point musuh.
kita lanjut. Sudah ada inisialisasi jarak. Inisialisasi jarak ini adalah jarak dari setiap jalur dari node start menuju node finish. Cara mencari inisialisasi jarak terbagi jadi 3 tahapnya, yaitu pertama adalah meletakkan node, yang kedua menghitung jarak antar node, yang ketiga mendapatkan jarak setiap jalur. Nah, meletakkan node. Nah, pada meletakkan node ini bentuk node-nya akan seperti ini, seperti gambar di bawah. Namun untuk pada saat implementasi pada levelnya, dia akan mengikuti jalurnya yang dapat dilalui oleh musuh. Node biru adalah node start, dan node hitam itu adalah node di antara node start dan node finish, dan jalur merah ada node berwarna merah itu adalah node finish. Sudah ada 10 level. Setiap level sudah diberikan node, dan jalur yang ditandai berwarna hijau dan warna biru adalah jalur yang dapat dilalui oleh player untuk mencapai garis finish, mencapai node finish. Sudah menghitung jarak antar node. Nah, setelah node-nya diletakkan, maka selanjutnya adalah menghitung jarak antar node. Ini adalah hasil perhitungannya menggunakan algoritma untuk mencari jarak antar node. Untuk jarak antar node itu, algoritma tersebut akan disisipkan pada NPC bayangan. NPC-nya tidak akan ditampilkan pada permainan. Setelah mendapatkan jarak antara tersebut, jarak node tersebut akan dijumlahkan pada setiap jalurnya dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini adalah jarak setiap jalur pada levelnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Saya sudah menghitung probabilitas. Menghitung probabilitas di sini ada 3 tahap, yaitu menghitung desirability, lalu yang kedua adalah mencari max damage point musuh, yang ketiga adalah menghitung probabilitas setiap jalur. Nah, ini di sini menghitung desirability bahwa digunakan untuk memenuhi logika bahwa jalur semakin jauh jaraknya maka semakin kecil kemungkinan untuk dipilih oleh NPC. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu node I menuju J sama dengan 1/LK. Ini adalah hasil dari mencari desirability pada setiap jalur. Lalu di sini ada mendapatkan max damage point musuh. Nah, max damage point musuh akan digunakan untuk menghitung nilai alpha, yaitu variabel penentu nilai feromon. Cara mendapatkannya cara mendapatkannya yaitu membandingkan damage point musuh setiap level. Ini adalah hasilnya. Max damage point musuhnya itu paling kanan bagian tabel tersebut. Lalu setelah itu menghitung probabilitas. Menghitung probabilitas ini menggunakan rumus yang digunakan untuk memilih jalur berdasarkan probabilitas pada algoritma N-colony optimization. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah hasil dari nilai perhitungan probabilitas setiap jalur. Jadi setiap level itu memiliki nilai 1, dan jalur pertama dan jalur kedua jika dijumlahkan maka nilainya akan 1. Baik, dilanjutkan. Lalu setelah itu NPC akan menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak dan damage point musuh. Nah, NPC ini akan memilih nilai probabilitas tertinggi untuk dipilih sebagai jalur yang digunakan. Ini adalah hasil jalur setiap levelnya. Di sini ada jalurnya. Setiap level ini dia memilih jalur kedua, jalur 1 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah implementasi N-colony optimization, kita akan uji coba. Pertama uji coba algoritma, lalu yang kedua uji coba aplikasi, lalu yang ketiga adalah uji coba non NPC. Lalu uji coba algoritma. Tahap ini akan menggunakan
Tapi ini menggunakan algoritma end colony optimization untuk diuji coba kepada jarak yang berbeda dan damage point musuh yang berbeda. Ini adalah hasilnya. Bagian kiri adalah damage point musuh, yang di kanan adalah jarak antar node. Bagian kiri adalah jarak jalur step level yang didapatkan berdasarkan penjumlahan jarak antar node. Lalu yang di bagian kanan adalah nilai desirability jalur pada step levelnya. Lalu selanjutnya ada max damage point yang terdapat pada step levelnya. Lalu yang bagian kanan adalah nilai probabilitas setiap jalur. Lalu di sini terdapat pemilihan jalur pada setiap level. Lalu ada uji coba aplikasi. Uji coba aplikasi ini akan mencoba apakah function telah berfungsi dengan baik atau benar, berfungsi baik dan benar. Tapi ini menggunakan black box testing. Ini adalah hasil uji coba aplikasinya. Terdapat dibagi dua. Ya, selanjutnya adalah uji coba non NPC. Tapi ini akan membandingkan permainan menggunakan NPC dan tanpa menggunakan NPC. Ini adalah hasil uji cobanya. Terdapat waktu yang ditempuh dan total damage yang diterima oleh player pada saat melakukan permainan. Kesimpulannya adalah algoritma ini dapat mengurangi waktu permainan hingga 41,8% dan mengurangi damage yang diterima player sebanyak 61,8%. Game agent ini dapat memilih jalur terbaik berdasarkan damage point musuh dan jalurnya yang akan diolah dan menjadi hasil probabilitas. Game agent akan memilih jalur dengan nilai probabilitas tertinggi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar memasukkan jarak pada setiap jalur secara otomatis, karena pada penelitian ini kode sumber untuk mencari jarak terpisah dengan kode sumber mencari nilai probabilitas. Peneliti berharap adanya penelitian selanjutnya yang menggunakan simple multi attribute rating technique atau SMART untuk memberikan bobot pada saat menghitung probabilitas pada setiap jalurnya. Sekian dari presentasi penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.